Maka di tengah 1 tahun ternyata kemudian pian mau batalkan. Sementara akad perjanjiannya 2 tahun. Boleh apa enggak dibatalkan? Boleh apa enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Terkhusus nikmat kita bisa sama-sama kembali bermajelis di majelis ilmu yang semoga Allah jadikan kita bisa ikhlas dan istiqamah di atas jalan para penuntut ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang bisa selalu berada di atas kebaikan sampai nanti Allah mewafatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebagaimana yang telah kita permaklumkan bersama bahwa kita telah selesai membahas satu kitab terkait dengan kitab kaidah atau al-qawaid al-fiqhiyah. Sudah selesai pembahasannya dari awal sampai akhir. Terkhusus adalah kaidah-kaidah yang besar yang 5, kemudian kaidah-kaidah yang besar selain dari yang 5 beserta juga turunan dari kaidah-kaidahnya. Pada kesempatan kali ini ulun sejujurnya belum dapat kitab apa yang nanti insyaallah akan kita bahas. Kemungkinan insyaallah kita akan mulai lagi materi bersambungnya itu insyaallah dari bulan depan. Nah, pada kesempatan kali ini, kemarin pada pertemuan yang telah lalu itu ulun ada bagian dari kaidah fikih, ada sebutkan terkait dengan akad mudharabah. Kemudian ada juga ulun sebutkan seingat ulun ada akad inan. Nah, ini adalah akad kerjasama di dalam Islam. Nah, ulun akan tuntaskan terkait dengan akad mudharabah apa saja kaidah-kaidah atau apa saja poin-poin penting terkait dengan akad mudharabah ini, karena ini adalah termasuk di antara akad yang paling banyak, mungkin bisa jadi di tempat kita ini termasuk paling banyak yang dipakai untuk saling bekerja sama satu sama lain, atau akad syirkahnya ini termasuk paling banyak. Mudharabah ini termasuk paling banyak dipakai skemanya, sehingga sebagaimana yang dipermaklumkan bersama bahwasanya kalau kita mau melakukan sesuatu terkhusus dalam masalah muamalah yang kaitannya dengan uang, maka seyogianya kita semua faham terhadap kaidah-kaidah atau rambu-rambu di dalam akad tersebut. Nah, insyaallah ulun akan sebutkan rambu-rambu di dalam terkait dengan syirkah mudharabah. Jadi sebagaimana telah kita ketahui bersama, mudharabah ini adalah ceritanya ada orang yang punya uang, punya modal, tapi dia nggak terlalu bisa dan tidak terlalu ahli di dalam memutar dan menjalankan uangnya. Di sisi lain ada orang yang punya keahlian, dia punya skill, dia punya kemampuan, mumpuni, namun dia tidak punya modal. Kan banyaknya begini, Pak. Di kalangan kita banyak begini. Jadi ada yang duitnya banyak, pengen mutar tapi nggak berani, pengen berusaha tapi bingung, ini mau diapakan. Kalau nanti terjun dalam dunia usaha takutnya nanti rugi. Sedangkan di sisi lain ada orang yang misalnya muda, masih kuat, masih bisa untuk berinovasi, kemudian juga masih bisa mikir untuk berusaha, cuman mereka nggak punya modal. Nah, Islam memberikan solusi dalam yang disebut dengan syirkah mudharabah, akad mudharabah. Baik, jadi kurang lebihnya akad mudharabah itu kalau kita mau ringkas, ulun akan sebutkan kesempatan subuh kali ini rambu-rambu di dalam masalah akad mudharabah ini, supaya kalau pian mau nanti suatu saat
masuk ke dalam akad mudharabah ini udah tahu mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Baik, jadi yang pertama yang perlu kita pahami bersama ada namanya akad syirkah mudharabah. Apa yang dimaksud dengan mudharabah? Mudharabah itu adalah akad di mana satu pihaknya disebut dengan sahibul mal. Sahibul mal ini artinya adalah ada, kalau bahasa kita, si pemodal. Pihak kedua yang disebut dengan mudharib. Mudharib. Mudharib ini artinya adalah yang menjalankan. Menjalankan. Ini paling banyak termasuk di antara akad syirkah paling banyak dilakukan di tempat kita. Sahibul mal adalah pemodal, kemudian yang kedua mudharib adalah yang menjalankan. Jadi ini bisa antara dua orang langsung, tapi yang paling mudah kalau kita mau belajar dulu contohnya antara dua orang saja. Bisa nanti misalnya lebih dari dua orang. Cuman yang jelas kalau untuk sekarang kita ambil yang dua orang dulu. Baik. Jadi akad yang terjadi antara si pemodal dengan yang menjalankan. Baik. Ada rambu-rambu terkait dengan akad mudharabah ini. Di antara rambu-rambunya yang pertama, rambu-rambu pertama bahwa yang harus kita pahami bersama, pembagian hasil, ini pondasinya, pembagian di dalam akad harus disebut pembagian hasil bukan diambil dari modal, namun diambil dari keuntungan. Dari apa Pak? Keuntungan. Ulun beri contoh. Kalau misalnya ada orang nanam modal, tanam modalnya misalnya 10 juta, maka dia minta nanti saya minta keuntungannya 10%. Udah kamu nggak apa-apa ambil 90%. Jadi buat si pemodal 10%, 90% buat yang menjalankan atau mudharib. Tapi dia minta 10% ini dari 10 juta. Boleh apa enggak? Jawabannya enggak boleh. Misalnya dia bilang saya minta 10% dari 10 juta. Kalau dimintanya 10% dari 10 juta, berarti nanti dia dapatnya berapa? Berapa Pak? 11 juta. Betul apa enggak? 11 juta. Maka ini disebut dengan akad riba. Bisa dimengerti Pak? Dari mana datang ribanya? Dari 10%-nya. Karena kaidahnya yang namanya usaha terkhusus mudharabah, untung sama untung, rugi sama rugi. Kalau ini ngambilnya 10% dari 10 juta, berarti dia tidak akan rugi. Betul apa tidak Pak? Karena udah pasti dapat, pasti nanti 10%. Dari mana? Dari 10 juta. Dan ini yang banyak terjadi. Jadi mereka minta persenan tapi hitungannya dari modal. Ini nggak boleh. Maka Islam mengajarkan kepada kita ngambil keuntungannya itu persenannya dari hasil. Nah, dari hasil. Belum beri contoh, misalnya seperti udah disepakati untuk si pemodal itu 10%, untuk si mudharib yang menjalankan usahanya misalnya 90%. Tapi dari keuntungan, berapapun keuntungannya maka itu yang dibagi. Misalnya pada bulan pertama keuntungannya misalnya 10 juta, maka berarti untuk pemodal dapatnya berapa? 1 juta. Untuk si mudharib atau yang menjalankan usaha dapatnya berapa? 9 juta. Banyak sedin dapat 9 juta. Nah, bisa dimengerti seperti ini Pak? Ini konsekuensinya. Ketika kita katakan bahwasanya
harus diambil dari hasil, bukan dan tidak boleh diambil dari modal, maka yang namanya keuntungan di dalam akad mudharabah itu sifatnya dua. Satu, sifatnya adalah yang pertama belum tentu ada, ada. Yang kedua, sifatnya adalah tidak pasti jumlahnya. Tidak pasti jumlahnya. Nah, jadi namanya keuntungan itu diambil persentasenya dari keuntungan, maka berarti belum tentu ada. Bisa jadi ternyata bulan depan atau bulan ini ternyata nggak ada keuntungan yang dibagi. Nah, kan berarti belum tentu ada. Bahkan bisa jadi yang dibagi bukan keuntungan, tapi malah apa? Kerugian yang dibagi. Bukan hanya sekedar lek pokok atau balik modal, enggak, tapi juga ternyata dapat kerugian. Nah, jadi yang namanya keuntungan dalam mudharabah belum tentu ada. Yang kedua, tidak bisa dipastikan berapa. Karena kadang-kadang bisa jadi banyak, bisa jadi kadang-kadang sedikit. Nah, yang sedikit itu yang dibagi. Baik, bisa dimengerti? Sampai sini Pak? Baik. Kemudian yang berikutnya, rambu-rambu berikutnya terkait dengan akad mudharabah. Bahwa akad mudharabah ini, yang kedua adalah, perhatikan ini biar jangan ngantuk dulu, adalah akad jaiz. Apa yang dimaksud dengan akad jaiz? Akad mudharabah itu kalau sudah terjadi kerjasama, dia akadnya itu adalah akad jaiz. Jaiz ini artinya boleh diputus oleh salah satu pihak. Jadi mengerti sendiri Pak? Apa? Boleh diputus oleh salah satu pihak. Kalau akad lazim itu contohnya, lawannya akad jaiz di dalam fikih muamalat itu ada yang namanya akad lazim. Akad lazim itu mau nggak mau sudah tidak bisa lagi dibatalkan. Contoh seperti akad jual beli. Kalau udah terpenuhi syaratnya, barang udah diambil, duit sudah diserahkan, tanpa ada sudah dibawa pulang, sudah berhari-hari dan lain sebagainya, maka berarti tidak boleh lagi kita balikin kecuali yang sebelah sana ridho kalau mau dibatalkan. Kalau ini ridho ataupun tidak ridho pihak sebelah, maka boleh salah satu pihaknya membatalkan. Itulah yang disebut dengan akad jaiz. Bisa dimengerti sampai sini? Apakah secara mutlak ini adalah akad jaiz dan boleh dibatalkan oleh salah satu pihak? Jawabannya tidak. Dalam dua keadaan maka akad mudharabah tidak boleh diputus. Berarti akad jaiz sini boleh diputus salah satu pihak, misalnya pian sudah berakad, nih duitku jalanakanlah 100 juta, jalankan, nanti kita bagi keuntungannya pian 50 ulun 50, jalankan. Baru kemudian diserahkan, 2 hari berikutnya pian tanya, Pak, duit yang kemarin saya serahkan sudah pian putar apa belum? Kemudian kata orang pian serahi untuk dijalankan, belum Pak. Kemudian kata pian, saya batalkan akad kita, saya mau bayar anak saya mau sekolah misalnya, saya perlu duit, jadi saya batalkan akad mudharabah kita. Yang sana bilang, oh nggak bisa Pak, kita sudah bikin akad. Maka jawabannya gimana? Jawabannya boleh dibatalkan apa tidak? Meskipun sudah ada akad hitam di atas putih, maka secara syariat Islam boleh dibatalkan kalau salah satu pihak meminta untuk dibatalkan. Kecuali, nah di sini Pak, kecuali dalam 2 keadaan. Yang pertama, kalau sudah dijalankan. Kalau sudah dijalankan. Kalau sudah dijalankan, tinggal tunggu hasilnya. Nah, enggak boleh diputus. Pian kasih duit, kemudian usahanya sudah jalan, tinggal ngambil keuntungan aja. Pian kasih duit, nih, ikam bertani, ikam berkebun. Tinggal sebentar lagi panen, tiba-tiba pian bilang aku putus akad mudharabahnya. Jawabannya nggak boleh, karena di sini sudah tinggal panen, sudah tinggal bagi hasil saja, atau di tengah-tengah perjalanan duit udah kepake dan lain sebagainya. Maka ini tidak boleh untuk dibatalkan. Yang kedua
adalah dalam keadaan akad mudharabah berwaktu. Mudharabah berwaktu. Kalau udah ditentukan waktunya sampai kapan. Contoh seperti pian berakad mudharabah, kita kerjasama. Ini duit 100 juta, putarlah dalam jangka waktu 2 tahun. 1 tahun tanpa ada apa-apa, pian ternyata pengen memutuskan kontrak. Bukan karena orangnya nggak jujur, bukan karena orangnya misalnya bikin salah, enggak, tapi karena pian pengen memang butuh duitnya. Maka di tengah 1 tahun ternyata kemudian pian mau batalkan. Sementara akad perjanjiannya 2 tahun, boleh apa enggak dibatalkan? Boleh apa enggak? Kalau pihak salah satunya tidak ridho, maka tidak boleh dibatalkan. Bisa dimengerti? Sampai sini Pak? Jadi kalau sudah jangka waktunya ditentukan 2 tahun ditulis. Nah, baru kemudian setelah itu harus ditepati jangka waktunya. Baik. Kemudian di antara rambu-rambu terkait dengan mudharabah, di antara rambu-rambu terkait dengan mudharabah adalah ada yang disebut dengan mudharabah itu ada beberapa macam. Yang ketiga di sini ada yang disebut dengan jadi mudharabah itu ada 2 macam. Yang pertama adalah mudharabah mutlak atau mutlaqah. Ini bebas. Jadi pada saat pian taruh duit nih, Ikam berusaha duit 100 juta tanpa pian sebutkan usahanya apa, harus bagaimana dan seperti apa, pokoknya usaha aja, yang penting dalam perkara yang halal, dah jalankan aja. Nah ini mutlaqah namanya, artinya bebas tanpa syarat, mau misalnya dibikin usaha warung, mau dibikin usaha pertanian, mau dibikin usaha properti, terserah. Yang jelas nih duit sekian, misalnya ternyata dia lebih senang misalnya bikin ruko, duit 100 juta diolah kios-kios kecil, kemudian setelah itu dia sewakan, atau ternyata misalnya lakunya besar 2 kali lipat nanti dijualnya. Bebas tanpa ada syarat. Nah ini disebut mutlaqah. Yang kedua, nah ini yang menjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Ada yang disebut dengan qayyadah. Jadi mudharabah muqayyadah ini terikat. Jadi contohnya misalnya contohnya nih, saya kasih modal misalnya 100 juta, kamu jalankan, tapi kamu ndak boleh jualan di pasar. Terserah mau jualan di mana, tapi jangan di pasar. Karena saya trauma kalau jualan di pasar, harganya terlalu sangat bersaing, hantakan harga. Jangan jualan di pasar. Suatu saat tiba-tiba yang dikasih amanah untuk menjalankan uangnya, ternyata dia jualan di pasar dan rugi. Maka ini menurut madhabnya Imam Ahmad bin Hambal, kemudian juga Abu Hanifah, maka menyatakan boleh mudharabah yang jenisnya seperti ini. Kalau disyaratkan kamu nggak boleh begini, nanti kalau seandainya kamu melanggar perjanjian, maka kamu ganti rugi kalau seandainya terjadi kerugian. Bisa dimengerti seperti ini Pak? Itu yang jadi masalah. Nah kalau kita teliti dari apa yang pernah dilakukan para sahabat Nabi Muhammad SAW, ya ternyata ini pernah dilakukan oleh sahabat Urwah bin Zubair radhiyallahu taala anhu. Pernah dilakukan oleh sahabat Urwah bin Zubair, atau dilakukan oleh Hakim bin Hizam, tapi hadisnya diriwayatkan oleh Urwah bin Zubair. Hakim bin Hizam, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, itu ketika taruh duit, itu tipikal usaha beliau. Perhatikan tipikal usaha beliau. Beliau ini termasuk dari investor, kemana-mana tanam duit. Usahanya begitu, Hakim bin Hizam. Nah salah satu karakter usaha beliau, prinsip yang beliau pegangi pada saat beliau tanam modal dan berusaha,
itu ada beberapa rambu-rambu yang beliau bikin di dalam usaha beliau, terkhusus akad mudharabah. Beliau tawarkan, siapa yang mau mudharabah sama saya akadnya, tapi ada beberapa syarat. Yang pertama syaratnya, kata beliau adalah alla taj'al mali ya fi kabidi ratbatin. Kata beliau, kata Hakim bin Hizam nih, kau putar duitnya, tapi di antara syaratnya, di antara rambu-rambunya, jangan jualan makhluk hidup. Jualan makhluk hidup tuh contohnya apa misalnya Pak? Ayam, kambing, sapi. Beternak sapi gasan orang menyembelih Idul Adha, beternak kambing gasan misalnya orang akikahan. Hakim bin Hizam tuh nggak mau Pak. Atau ternak onta nggak mau. Pokoknya jangan jadikan duit saya, jangan diputar di kaitannya dengan jualan makhluk hidup. Nah, atau jualan apa makhluk hidup lain lagi Pak? Jualan apa misalnya? Iwak misalnya. Atau jualan apa? Pokoknya jangan ada kaitannya dengan makhluk hidup yang dijual nih. Nah itu satu. Yang kedua, Hakim bin Hizam punya rambu-rambu di dalam usaha beliau adalah wala taj'alhu fil bahri. Jangan kau jadikan hartaku, duitku ini di perdagangan yang nyeberang laut. Nah, itu prinsip yang luar biasa, Pak. Jangan jadikan kalau kau jualan jangan sampai nyeberang laut. Kenapa? Karena dulu yang namanya di atas laut itu jarang orang yang bisa selamat, terkhusus barang-barangnya. Kalau sekarang kan mungkin pelayaran sudah sudah lebih aman. Kalau dulu berlayarnya itu ya tidak seperti sekarang, kadang-kadang ombak besar dan sebagainya. Nah, Hakim bin Hizam nggak mau. Saya nggak mau ambil risiko kalau duit saya ditaruh di penyeberangan di usaha yang nyeberang laut. Nah, jadi kada kawa usaha ekspedisi aman bekerja sama lawan Hakim bin Hizam, kada kawa ekspor impor, kada kawa ditatak sidin langsung kalau lawan sahabat Hakim bin Hizam. Baik. Kemudian yang ketiga kata beliau, ya, wala tunzilha fi ya. Wala tanzil bihi ya. Jangan engkau jadikan usahaku itu atau barang yang engkau jual nanti, terserah mau barang apa aja. Jangan jadikan di tempat yang becek. Nah, jangan jadikan di tempat yang becek, di pasar. Pas wadah berjualannya dekat sama selokan atau dekat sama tempat yang becek. Hakim bin Hizam nggak mau. Jangan ditaruh di tempat yang basah, jangan ditaruh di tempat yang becek. Nah ini Pak Bahari, Hakim bin Hizam itu udah bikin rambu-rambu di perusahaan beliau. Sekarang perusahaan itu apa? PT berarti Pak ya. Sudah dibikin sama Hakim bin Hizam, saya nggak mau di tiga ini, terserah. Kalau kata Hakim bin Hizam, kalau seandainya fa in fa'alta syai'an min dzalik faqad dhamanta mali. Kalau kau melanggar perjanjian ini, kemudian terjadi kerugian, padahal saya udah kasih tahu, maka engkau yang jamin dan kau harus ganti. Nah, yang jadi masalah adalah di sini, Pak. Makanya Imam Syafi'i menyatakan ini nggak boleh. Kenapa kau nggak boleh? Karena orang yang menjalankan itu akan mengganti rugi kalau seandainya rugi. Sedangkan kaidahnya rugi sama rugi, untung sama untung. Tapi mazhab Imam Ahmad bin Hambal menyatakan bahwasanya nggak bisa. Dia sudah mengingkari perjanjian dari awal. Bisa dimengerti sama sini, Pak? Si yang punya duit udah kasih tahu, kau jangan begini, saya nggak suka. Tipikal usaha yang di laut, tipikal usaha yang kaitannya dengan makhluk hidup. Misalnya berjualan ayam. Ayam apa ngarannya, Pak? Ayam pahintalu, yang ayam kadadaba. Ayam nang kadadaba abah tuh nah, Pak. Ayam petelur itu kan enggak ada abahnya tuh. Nah, ulun juga kaget. Tanya sama teman-teman ada pengusaha telur, Zat, ini gimana nih? Ayamnya halal enggak ayamnya? Ayam apa ulun bilang kan? Ayam sate kada abah. Julun kayak apa? Hah? Kayak apa lahirnya kada abah nih? Kada zatenya kada kawa jadi ayam. Inya cuman jadi telur saja. Nah, nang pian makane di warung-warung, nasi goreng, mie goreng, itu ayam kadaba abah semuanya itu. Hintalo lahir kadaba abah. Jadi dia diproses sedemikian rupa, kemudian dia cuma bisa bertelur aja. Nah, baik. Jadi kurang lebihnya dia cuma punya ibu saja, telurnya itu cuma punya ibu, tapi nggak punya
ayat. Tidak ada yang apa namanya membuahi. Baik, bisa dimengerti sampai sini Pak? Nah, ini disebut dengan muqayyadah. Ulun pribadi lebih condong kepada ini boleh. Jikalau pian udah bikin rambu-rambu kau jangan usaha di bidang ini. Nanti kalau dia melanggar, kemudian ternyata rugi, pian bisa tuntut ganti rugi. Karena dia menyalahi perjanjian. Udah dikasih tahu jangan di sini, jangan di sini, jangan di sini. Baik, sudah bisa dimengerti Pak? Ini berarti muqayyadah ini adalah yang dengan syarat. Nah, kalau pian berusaha ini bisa jadi solusi. Kalau seandainya pian tidak mau di sebagian usaha, kasih tahu saya jangan di sini ya ini. Baik. Zat gimana kalau ya ini kaitannya adalah dengan yang halal Pak. Kalau yang haram itu udah jelas. Pian tanam duit, tanam modal, sekalinya diputarnya di narkoba. Ada boleh itu biar kada disyaratkan tetap Pak itu kada boleh. Baik, sudah bisa dimengerti? Kemudian yang berikutnya, nah di antara rambu-rambu terkait dengan mudharabah. Di antara rambu-rambu terkait dengan mudharabah. Nah, perhatikan di sini, Pak. Baik. Yang keempat, pian masih kuat kada? Masih ya? Berapa menit lagi? Pak Permadi berapa menit? 5. Berapa? 5. 15. Oke ya. Masih kuat pian ya? Beneran? Oke. Jadi ulun pilihkan yang agak sedikit berat. Baik. Ada dulu di zaman Nabi SAW dan ini ditegur oleh Nabi SAW. Akad mudharabah tapi jenisnya itu ada semacam seperti gharar yang disebut dulu dengan iqbalul jadawil atau akbalul jadawil. Dalam sebuah hadis, ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Rafi' bin Khadij, sahabat Nabi SAW, ini Nabi SAW melarang akad mudharabah seperti ini. Gimana akadnya? Ini banyak Pak. Jadi ini termasuk di antara yang terlarang. Baik, begini, contohnya begini. Gini, misalnya ada akad mudharabah bertani. Jadi pian kasih, kemudian setelah itu yang menjalankan itu akan menjalankan dalam usahanya pertanian. Ulun contoh misalnya di sini sungai ya, atau di sini selokan, atau di sini arah aliran air. Ini pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Maka misalnya si pemodal, cara dia membagi keuntungan adalah misalnya dia bilang, kamu yang menjalankan uang, yang menjalankan harta, saya cuma pengen keuntungan dari bagian tertentu. Misalnya saya di bagian yang paling depan. Hasil dari sini nih, yang bagian paling depan, yang paling dekat dengan sungai atau yang paling dekat dengan aliran air, itu nanti buat saya. Sisanya terserah buat kamu. Boleh apa enggak? Jadi dibagi. Ini yang bagian sini ini buat saya. Nanti bagian yang lain itu buat kamu. Meskipun misalnya bagian sini ini ternyata cuma 30%. Di sini bagiannya berapa? 70%. Maka ini termasuk di antara yang dilarang. Ini termasuk di antara yang dilarang. Jadi nggak boleh seperti ini. Ini disebut dengan akbalul jadawil. Gimana penerapannya di zaman kita saat ini? Memberi contoh. Misalnya seperti ya ada unit usaha syirkah. Syirkah. Unit usaha, mereka kumpulan, patungan sama-sama. Usahanya misalnya di bidang jualan misalnya kayak semacam alat-alat bangunan yang dari alam. Misalnya ada 3 orang, masing-masing tanam modal 100 juta. Berarti dapatnya berapa modalnya? 300. Fulan ada A, B, dan C. A bilang,
Yang kita jual itu kan ada 3. Yang pertama pasir, yang kedua tanah, yang ketiga batu alam buat bangunan. Gini aja, kita daripada repot-repot, udah kita bagi aja keuntungannya. Saya ambil keuntungan di pasir, kamu si B ambil keuntungan di tanah, kamu C ambil keuntungan di batu. Inilah yang disebut dengan akbalul jadawil. Ini nggak boleh. Bisa dimengerti sampai sini Pak? Jadi keuntungannya itu, jadi keuntungannya itu dibagi berdasarkan jenisnya. Paham sampai sini? Jadi misalnya, saya ambil pasir, kamu ambil keuntungan di tanah, kamu keuntungan di batu. Dari mana qararnya? Dari mana kok nggak bolehnya? Karena bisa jadi pasir adalah yang paling laku, ya kan? Bisa jadi misalnya tanah ini paling tidak laku. Nah, ini tiap hari zong terus dapatnya. Karena dapat terus, kesian yang ini. Maka ini terlarang. Maka kumpulkan keuntungannya semua baru bagi. Saya dimengerti? Misalnya bagiannya ini berapa persen, ini misalnya 30, ini 30, ini misalnya 40%. Si A misalnya 30, B 30, C misalnya 40% karena sudah disepakati. Nah, baru nanti dibagi. Adapun yang seperti ini, kamu pasir keuntungannya, kamu tanah, kamu batu, maka ini jadinya tidak boleh karena adanya gharar atau ketidakjelasan. Bisa jadi nanti tanah ini barang nang kada payu atau yang sedikit keuntungannya. Nah, ulun beri contoh yang lain. Contoh seperti misalnya nih supaya mudah. Contoh seperti ada pian buka konter HP. Apa Pak? Konter HP. HP. Di sana pian bikin syirkah, pian bikin kerjasama. Modalnya kemudian setelah itu dan lain sebagainya, ternyata disepakati. Kita daripada susah-susah bagi, udah kita baginya begini saja. A ngambil keuntungan di penjualan handphone, penjualan HP. B ngambil keuntungannya di misalnya adalah servis HP. C ngambil keuntungannya di pulsa dan aksesoris. Maka inilah yang disebut dengan akbalul jadawil. Karena bisa jadi nanti yang rame itu adalah servis HP-nya. Bisa jadi yang rame adalah servis HP-nya. Bisa jadi yang rame adalah pulsanya. Bisa jadi yang paling kada rame misalnya adalah penjualan HP. Karena orang misalnya belinya di toko-toko besar. Nah, kasihan nang menanam modal nang penjualan HP ini. Sudah seminggu kada ada orang butuh tukar HP. Nah, kada ada untungnya. Sedangkan ini bagi pas duit. Yang ini jauh bagi pas duit. Lalu sakit hati. Lalu akhirnya ini terjadi kecemburuan. Kemudian ini juga adalah termasuk di antara pembagian yang tidak adil. Baik, kemudian masih kuat kalian? Masih? Baik, kemudian ini penting Pak. Yang kelima adalah hutang. Ini rambu-rambunya yang belum dibayar tidak boleh dijadikan modal. Hutang yang belum dibayar tidak boleh dijadikan modal untuk mudharib. Gimana contohnya? Misalnya ada orang hendak berusaha. Kemudian setelah itu pian masih ingat, orang ini masih bisi hutang lawan pian. Kemudian pian datang ke dia, kam hendaklah berusaha. Kumodali kam.
Lalu ujar si yang fulan yang punya tadi hutang sampai, oh nggih ulun hendak dasar hendak bayar hutang lawan pian. Ulun lagi kereda gawian, ulun hendak berusaha. Lalu ujar pian, nah kayak ini jagam, berusaha ikam lah. Modalnya hutang nang ikam, berhutang lawan aku. Bawa picik kepala. Inya aja kada ada berduit, pian suruh hutang tuh dijadikan bapak. Kayak apa inya memutar? Kan sebagian begitu kadang-kadang. Iya kan? Nah ini modalnya lah. Hutang yang ikam berhutang lawan aku. Ini aja belum ada gawian, belum ada berduit. Saking handaknya biar menagih hutang nih, caranya kayak itu. Nah ini di dalam Islam ini terlarang, ini nggak boleh. Nah, jadi modalnya itu memang harus cash dan diserahkan. Artinya harus diserahkan, bukan berbentuk hutang. Kalau berbentuk hutang gimana caranya? Baik, ulun kira cukup sampai demikian. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Ulun mohon maaf kalau ada salah dan khilaf. Insyaallah nanti kemungkinan pada pertemuan yang akan datang, nanti insyaallah kita akan bahas masuk ke pembahasan bersambung yang baru. Kalau tidak kitab, nanti mungkin akan pembahasan seperti yang kemarin terkait misalnya seperti qawaid fikih kita selesaikan. Kemudian juga nanti ulun akan coba lihat kalau pian misalnya ada saran kitab apa yang mau kita bahas. Tapi ulun usahakan tidak jauh-jauh dari semacam seperti fikih yang runut dan lain sebagainya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.